buat minta 7 permintaan. Oh gitu. Oh, permintaannya rahasia, artinya, Pak. Iya, Oh, rahasianya begitu. yang bersangkutan. Oh, jadi dari hatinya sendiri ya, nggak Pertama bisa ya, disampaikan di satu situ. kita minta sama yang kuasa Tuhan. Iya. Kedua sama Bunda Ratu Sima. Bunda Ratu siapa? Sima. Bunda Ratu Sima. Ya, yang atur jagat raya itu. Oh gitu. Oh, bukan Nyi Roro Kidul, bukan? Nyai Roro Kidul itu anak buahnya. Oh, Nyai begitu. Blorong. Oh, Nyai iya iya. Blorong ini manusia bawa ular. Oh gitu. Oh ya Allah. Merinding aku. Ya benar itu. Heeh. Kalau Pak Harto sama Pondok 9 itu ceritanya ya anak buah. Ya sebenarnya Nyai Ratu Kidul. Oh gitu, ada 3. Ini bisa lihat nggak Pak? Ini rokoknya apa saja? Harusnya Oh. double tapi keadaan gitu. uangnya enggak. Oh, jadi sesuai dengan kondisi keuangan, Iya, keuangan. Ininya ya. Keadaan Oh orangnya iya lah. iya. Ini ada maksud apa ini yang minta dimandiin tadi? Ya ini kalian ini minta sumur 1 tapi mintanya 7 kali permintaan. Oh gitu. Sumurnya 1 Heeh. buat minta 7 permintaan. Oh gitu. Oh, permintaannya rahasia, artinya, Pak. Iya, Oh rahasianya begitu. yang bersangkutan. Oh, jadi dari hatinya sendiri Iya, ya, nggak pertama bisa ya, disampaikan satu di kita situ. minta sama yang kuasa Tuhan. Iya. Kedua sama Bunda Ratu Sima. Bunda Ratu siapa? Sima. Bunda Ratu Sima. Ya, yang atur jagat raya itu. Oh gitu. Oh, bukan Nyi Roro Kidul, bukan? Nyai Roro Kidul itu anak buahnya. Oh Nyai begitu. Blorong. Oh Nyai iya iya. Blorong ini manusia bawa ular. Oh gitu. Oh ya Allah. Merinding aku. Ya benar itu. Heeh. Kalau Pak Harto sama Pondok 9 itu ceritanya ya anak buah. Ya sebenarnya Nyai Ratu Kidul. Oh iya iya Nyai iya. Roro Kidul. Oh, lah ini Bapak Nun Sewu. Bapak di sini sebagai apa ini? Saya hanya sebagai pengantar aja. Oh gitu. Bukan juru kuncinya bukan? Bukan. Oh gitu. Kalau yang tuanya itu yang Oh ya. pakai jaket hitam. Oh iya. Bisa tahu Bapak namanya siapa? Saya Juntoro. Pak Juntoro. Iya. Jadi nanti sewaktu-waktu ketika ada orang kepengen melakukan ritual seperti ini, kita bisa menghubungi Bapak seperti itu. Iya. Oke, nggih. Bentar Ibu ya. Ya siap. Saya boleh ikut? Boleh. Itu yang bisa itu anak saya sih, sama istri saya. Oh gitu. Yang hubungan sama Pantai Selatan. Iya. Bukannya Nyai Kidul, kalau Nyai Kidul itu ya ratunya iblis. Hmm. Sama Nyai Blorong itu ratunya iblis. Oh begitu. Kalau Nyai Ratu Sima itu yang ngatur jagat raya. Geng. Kalau orang minta kaya ya sama 2 orang itu. Ada
tadi di Karangbolong. Iya betul Ki. Ini kejadian di Karangbolong, Pantai Karangbolong, Kebumen ya. Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Dari video tersebut yang saya cermati tadi ada beberapa poin. Yang pertama, menurut penuturan dari Bapak ini bahwa penguasa pantai selatan atau pantai Karangbolong ternyata bukan Nyi Ratu Kidul penuturannya yang tadi disampaikan Ratu Sima, sedangkan Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong yang tadi disampaikan Nyi Blorong adalah atas manusia, bawahnya ular. Itu menurut penuturan beliau penguasa tanah Jawa terdahulu adalah Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul adalah selir dari penguasa tanah Jawa di zaman dulu Ya, menurut itu raja-raja ya. di Bahkan zaman dulu. tadi disebutkan presiden juga ya. Iya, ada Presiden presiden ya, sama ya, penguasa juga. dan penguasa di tanah Jawa. Dan ternyata di Pantai Karangbolong tersebut masih ada ritual seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, dan saya melihatnya sendiri. Ada beberapa ritual untuk beberapa permintaan juga. 7 atau berapa tadi? Iya, itu tadi ada 7 permintaan. Salah satunya tadi disebutkan Seperti untuk pesugihan, Pak, ya? untuk pesugihan, ya betul. Mungkin saya bisa minta penjelasan dari Kijana mengenai hal tersebut tentang Nyi Roro Kidul dan si Ibu Ratu Kidul dan Nyi Blorong, juga Ibu Ratu Sima, itu menurut Kijana seperti apa, dan kenapa masih ada ritual-ritual seperti itu di Pantai Karangbolong? Ya, terima kasih. Jadi kita bahas satu persatu tentang di Pantai Karangbolong. Iya. Orang tahunya kan Tempat untuk wisata. Betul. Lalu ada juga di situ terkenal bahwa ikon Kebumen itu Tugu Lawet. Betul. Nah, itu sarang burung lawet itu juga adanya di Karangbolong. Iya betul. Nah, Betul. itu yang saya dengar, juga saya pernah melihatnya. Setiap bulan Suro itu pengunduhan, ada upacara pengunduhan sarang burung lawet, juga tetap pakai ritual wayangan. Iya. Walaupun akhir-akhir ini wayangnya dibuat sederhana, tidak seperti awal-awal komplit. Kalau sekarang dibuat sederhana, tujuannya jelas untuk minta keselamatan. Jadi bukan maksudnya menyembah atau apa, ya minta keselamatan kepada yang kuasa. Tentu saja karena mayoritas warga Kebumen Islam, ya tentu saja ke Gusti Allah. Jadi itu hanya sarana memang, di samping tujuan utama minta keselamatan, juga hiburan juga untuk warga, begitu. Oh, begitu. Ya, jadi artinya ketika di situ ada ritual yang lain itu selama masih tidak menyimpang, itu boleh-boleh saja, begitu. Iya. Kalau masalah ubur rampe dengan yang tadi saya lihat ada roh, itu wajar itu, dan itu hanya seperti persembahan. Pokoknya tidak menyimpang itu. Tujuannya bukan minta ke situ. Jadi bahkan tadi disebutkan kalau yang minta ke Nyi Roro Kidul atau penguasa Laut Selatan juga katanya bukan begitu. Iya, betul. Jadi tapi
ingin kami luruskan sepengetahuan kami. Kalau tadi disebutkan kok Ratu Sima gitu. Ratu Sima sepengetahuan kami itu penguasa, beliau bukan legenda, tapi dalam sejarah ada. Dia ratu di daerah pesisir utara. Oh begitu. Jadi bukan di pantai selatan ya? Bukan di pantai selatan. Kalau di pantai selatan memang legenda atau cerita yang beredar atau turun temurun itu Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong gitu. Jadi kalau di situ Ratu Sima, saya kira itu saya baru dengar ini. Saya tidak berani menyalahkan, tetapi sepanjang pengetahuan kami, Ratu Sima itu benar-benar ada dulu di daerah pesisir utara, dari kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga. Saya pernah dengar itu. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana seperti Betul ya, itu di dalam sejarah ada, dalam sejarah buku sekolah pun ada Kalingga atau Keling atau Kaling. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya Holing. Oh begitu. Iya. Jadi karena memang ada. Terus yang terkenal itu karena sangat bijak ya. Dulu pernah ada yang ingin mengetes, katanya warganya itu sangat jujur, bahkan ketika ada barang tertinggal di luar itu tidak akan hilang. Oh seperti itu. Ya, bahkan pernah ada salah seorang raja yang ingin membuktikan di sebuah persimpangan jalan atau mungkin sekarang perampatan atau apa, diletakkan informasinya itu menurut cerita uang emas itu. Nah, dalam pundi-pundi uang emas diletakkan di tengah jalan, di persimpangan jalan. Coba ada yang berani menyentuh atau tidak. Nah, Ratu Sima itu kan ada undang-undang di kerajaan itu, bahwa siapa saja yang katakanlah berbuat jahat dihukum sesuai dengan kejahatannya. Siapa saja. Walaupun itu keluarga. Iya, itu makanya yang terkenal begitu. Jadi kalau mencuri karena tangannya yang dipotong itu saja itu. Itu karena undang-undang. Nah, suatu saat ketika ada orang yang ngetes, mencoba dengan meletakkan pundi-pundi uang emas di persimpangan jalan, entah itu kesengajaan atau tidak, anaknya atau pangeran anak dari Ratu Sima itu nyenggol kakinya. Oh, kakinya menyentuh uang tersebut, uang emas tersebut. Iya, entah itu sengaja atau menurut perkiranya kan tidak ngambil, hanya menyentuh begitu. Iya. Nah, terus ada orang yang melihat, kalau sekarang pasang CCTV lah. Kalau di sana ada dulu kemarin ada yang ngawasi. Loh, itu kok pangeran anaknya menyentuh kakinya, lalu dilaporkan ke Ratu Sima. Nah, karena sudah ada undang-undangnya, maka ratu itu harus adil, bijaksana, maka tetap akan dikasih hukuman. Waktu itu mau dihukum mati gitu. Walaupun anak sendiri. Anak sendiri, tapi karena ada bukti gitu ya. Nah, ada yang ngawasi. Kalau sekarang CCTV gitu. Kalau dulu hanya orang pengawas. Masih ada bukti. Nah, tetapi rakyatnya tidak tega juga melihat anak ratu kok harus dihukum mati. Akhirnya melalui persidangan berbagai pendapat, tetap dihukum sesuai dengan kesalahannya gitu. Tidak jadi dihukum mati, tapi karena yang salah kakinya itu dipotong kakinya. Tapi kurang jelas apakah potong kakinya atau jarinya, kurang tahu gitu. Ceritanya beda-beda gitu. Walaupun itu tidak ada unsur kesengajaan. Iya. Tetap itu juga belum jelas apa kesengajaan atau tidak gitu. Iya, mungkin karena awalnya hanya ini gua apa gitu pakai kaki karena takut kalau pakai tangan kena hukuman, mungkin hanya kaki, tapi tetap itu dipermasalahkan. Sehingga Ratu Sima terkenal
ratu yang adil dan bijaksana. Kembali ke tadi video bahwa untuk penguasa pantai selatan itu Ratu Sima, sepanjang yang saya tahu itu bukan, tetap masih penguasa laut selatan. Memang ada beberapa pendapat ada bahwa Nyi Roro Kidul itu bukan, Nyi Roro Kidul dengan Ratu Selatan itu beda. Iya. Nyi Blorong beda lagi. Beda lagi. Itu kalau Nyi Blorong memang terkenal dikenal itu manusia, lalu bawahnya ular. Itu. Atasnya wanita cantik, iya. Lalu bawahnya ular. Dan itu juga dikenal kurang baik begitu. Oh, begitu. Iya, kalau Nyi Roro Kidul itu masih dikenal baik, makanya yang beredar pun bahwa setiap penguasa di tanah Jawa itu punya selir Ratu Kidul, itu juga masih beredar, dan yang saya ketahui juga seperti itu. Jadi artinya ketika raja atau penguasa di Jawa bukan hanya menguasai orang-orang biasa, tetapi untuk katakanlah dari alam lain, leluhur itu juga ikut dikuasai, tetapi melalui Ratu Pantai Selatan itu, Nyi Roro Kidul gitu. Jadi tadi disebutkan bahwa Nyi Roro Kidul selir dari penguasa yang ada di tanah Jawa. Itu memang betul. Artinya yang dimaksud selir adalah dinikah atau bagaimana itu? Kalau untuk seperti itu kan tidak harus dengan dinikah terus di hadapan masyarakat, kan tidak. Oh, begitu. Itu ya. Jadi sudah ada ritualnya khusus ketika diangkat jadi raja tanah Jawa, kemudian di tempat tertentu ritual, mungkin di situ prosesi pernikahannya gitu. Bisa dipahami. Jadi memang itu bukan hanya cerita, jadi memang benar seperti itu. Iya, cerita yang beredar seperti itu. Kalau untuk membuktikan kan juga nggak mungkin. Oh iya, tidak ada pembuktian. Karena kalau tempatnya ada, misalnya di Jogja, di mana itu ada yang khusus untuk setiap, katakanlah seringnya bulan Suro, raja ritual di situ. Gitu. Jadi kalau katakanlah tadi disebut termasuk Presiden RI, ya itu juga sekarang zaman modern kan tidak terang-terangan, ya tidak berani mengatakan itu benar atau salah. Memang yang beredar cerita seperti itu. Jadi pertama dari video tadi di Karangpolong masih ada ritual-ritual, itu memang benar adanya sepanjang tidak menyimpang dari agama yang kita anut, tidak masalah. Kemudian tentang Nyi Roro Kidul jadi selir penguasa Jawa, itu juga artinya sepanjang pengetahuan kami itu benar. Lalu yang tidak cocok, artinya tidak sesuai dengan pengetahuan kami itu ternyata Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong itu anak buahnya Ratu Sima itu kurang sependapat gitu. Ya, ini tidak tahu bapak-bapak tadi dapat cerita itu dari mana. Saya tidak berani menyalahkan, tapi juga tidak membenarkan, tidak setuju atau tidak sepakat begitu. Kecuali ada katakanlah sumber cerita dari mana, itu baru mungkin bisa. Kurang tahu, mungkin dari turun-temurun juga sana, atau ada bukunya atau apa gitu. Jadi begitu. Kicana, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Saya lega mendengarnya karena saya tidak begitu paham tentang hal seperti itu. Terima kasih sekali untuk penyampaian yang sangat jelas, gamblang, dan mudah dipahami. Sekali lagi terima kasih.